Salam God Lovers. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kau layak diagungkan. Glory bagimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kembali di pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan tentang orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saya beri tema seperti ini tema yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perkataan ini ditujukan Tuhan Yesus kepada pemuda yang kaya raya. Dari sejak kecilnya sudah memiliki moralitas yang bagus saudara. Dan pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku selamat. Lalu Tuhan Yesus katakan, apa yang tertulis dalam kitab suci lakukanlah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Lalu pemuda ini pada saat mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia katakan, semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku. Lalu Tuhan katakan, masih kurang satu. Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, barulah ikut aku. Maka kamu akan memiliki harta yang sesungguhnya. Lalu setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan pemuda ini? Pemuda ini sedih, dia murung. Dia berpikir hartanya banyak, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan sorga.
Lalu orang-orang yang kumpul, ya murid-murid yang mendengar, gusar semua. Kalau seperti ini siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan katakan, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang tidak membenci orang kaya. Dan Tuhan juga Tuhan yang tidak anti kekayaan. Kalau saudara dikaruniakan Tuhan kekayaan, itu bagus. Karena itu berkat dari Tuhan. Namun yang Tuhan tidak mau adalah kekayaan yang saudara miliki membuat hatimu itu melekat kepada kekayaan itu. Itu yang Tuhan tidak mau, saudara. Jadi tidak semua orang kaya yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ada orang kaya juga yang masuk dalam kerajaan sorga, yaitu orang kaya yang tidak terikat dengan kekayaannya. Orang kaya yang menomorsatukan Tuhan, yang terikat kepada Tuhan, yang memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya, yang tidak mengandalkan kekayaan dalam kehidupannya, itulah orang kaya yang masuk dalam kerajaan sorga. Sebaliknya orang kaya yang tidak masuk dalam kerajaan sorga adalah orang kaya yang mencintai kekayaan, yang terikat dengan kekayaan. Karena itu bisa menghalangi dirinya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Maka Tuhan Yesus pernah katakan, saudara, manusia itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah atau kepada Mammon. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak katakan kepada setan, tetapi kepada Mammon. Apa itu Mammon? Mammon adalah kekayaan dunia. Ya, kalau Tuhan dibandingkan dengan setan, itu nggak ada bandingannya. Ya, nggak levelnya, saudara. Namun Tuhan katakan tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Kenapa kepada Mammon, saudaraku? Oleh karena kekayaan dunia, maka banyak orang menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena kecintaannya akan dunia, akan kekayaannya kepada dunia, maka orang menghalalkan segala cara. Ya, orang mencuri, orang membunuh, orang korupsi, orang jual diri. Yang penting keinginannya itu terpenuhi. Itulah, saudaraku, orang-orang kaya yang bodoh. Kalau kita sadar, saudara, bahwa hidup ini singkat, tentunya dalam hidup ini kita tidak hanya mengejar kekayaan. Boleh saudara kaya, boleh saudara bekerja keras, boleh saudara memiliki jabatan, pangkat, boleh saudara memiliki harta yang melimpah, boleh, nggak dilarang. Tapi jangan sampai semuanya itu menghalangi saudara untuk saudara datang kepada Tuhan. Saudara terikat dengan kekayaan itu, sehingga orang kaya yang seperti ini yang sukar masuk dalam kerajaan surga. Tentunya kita semua mau masuk surga, saudara, ya. Untuk itu mari, kalau saudara dikaruniakan kekayaan, pakai kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk menolong orang. Jangan hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Kalau kita memperhatikan sekarang ini, saudara, ya, banyak orang-orang kaya yang pamer kekayaannya di sosial media. Hedonisme yang begitu kental sekali dengan kemewahan-kemewahan yang dia pamerkan melalui mobil mewah, melalui jam tangan mewah, melalui berlian dan sebagainya. Itu boleh saja, tetapi jangan sampai itu menghalangi saudara untuk saudara itu menerima harta yang sesungguhnya. Berkat Tuhan, yaitu keselamatan itu, saudaraku. Karena di dunia ini kan singkat kita. Nanti yang kekal selamanya itu setelah kita meninggalkan dunia. Harusnya tujuan kita itu kekekalan. Bukan goal kita itu kaya di dunia, saudaraku. Baik, saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita untuk kita tidak terikat dengan kekayaan kita. Kita hanya mengikatkan diri kepada Tuhan, karena orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan setiap kami untuk kami melekat hanya kepada Tuhan, untuk kami mengasihi hanya kepadamu, ya Tuhan. Untuk itu mampukan setiap kami dan berkati kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan saja. Limpahi dengan kasih anugerah dan kebaikan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman yang lainnya, supaya mereka juga dikuatkan
dan diberkati melalui renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di Diaspora TV setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.